Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah MAG, dosen di STAI Al-Amin Dompu. Saya mengajar mata kuliah pengantar studi Islam. Halo Pak. Halo. Apa kabar Bapak? Baik, gimana kabar? Alhamdulillah, kami juga baik Bapak. Halo Pak Firman. Halo, gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak dosen. Ya, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Gimana kabar semua? Baik. Tutup pintu satu orang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta kepada satu orang untuk memimpin doa kepada Saudara Abdurrahman, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya terlebih dahulu mengabsen dulu ya. Abdurrahman, Furkan, Ismail, Imansyah, Indre, Anis Islamia, Ratu Aulia, Fitri Nur Rahmania, Ahmad, Aryadin, Ismail. Oke, hadir semua ya. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman yang saya banggakan, sebelum kita masuk kepada materi tentang akhlak, minggu lalu kita telah membahas materi tentang akidah. Nah, apakah ada yang masih ingat tentang akidah itu apa? Izin Pak dosen. Oke. Yang mana dulu nih? Oh, Ismail dulu, Ismail dulu Pak. Oke, dipersilakan Ismail. Ya. Jadi yang saya ingat pelajaran kemarin Pak dosen terkait dengan akidah. Akidah dalam bahasa Arab ialah berarti kesimpulan atau ikatan perjanjian setelah berbentuk menjadi akidah. Maka ia bermakna keyakinan. Dengan demikian, akidah yang kokoh di hati bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Oke, baik, terima kasih Ismail. Selanjutnya Saya, oke ya, Anis dulu, nanti Abdurrahman. Silakan. menurut saya kata akidah dalam bahasa Arab adalah akidah yang diambil dari kata dasar akoda, yakidu, yang artinya simpul, ikatan, kemudian perjanjian. Sementara secara istilah, akidah dalam agama berarti perkara yang wajib dibenarkan oleh hati, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Baik, mungkin itu saja pengertian akidah dari Oke, baik. Terima kasih kepada Anis.
Oke, dipersilakan Abdurrahman. Baik Pak, sedikit saya akan menjelaskan tentang manfaat daripada kita mempelajari tentang ilmu akidah. Jadi yang pertama itu kita bisa membedakan mana yang menjadi larangan Allah dan mana yang diperbolehkan oleh Allah. Nah, artinya di sini kan kita akan menjalankan sebuah kewajiban kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, manfaat kita mempelajari ilmu akidah, kita akan lebih dekat dan lebih memahami bagaimana konsekuensi terhadap ikrar kita atau sumpah kita mengikuti ajaran Islam. Kurang lebih seperti itu Pak dosen. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdurrahman. Nah, saya kira begitu ya tentang materi kita sebelumnya tentang akidah. Saya memberikan kesimpulan bahwasanya teman-teman semua sudah memahami tentang akidah itu sendiri. Teman saya akan kita masuk pada materi tentang akhlak. Jadi, akhlak itu secara terminologi yaitu bisa diartikan budi pekerti, bisa diartikan tingkah laku, bisa diartikan tabiat. Sedangkan akhlak menurut terminologi bahwasanya segala perbuatan manusia yang dilakukan atas dorongan hati nurani melakukan kebaikan dan keburukan. Kemudian para pakar akhlak menjelaskan diantaranya yang pertama Ibnu Miskawai, Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad Amin menjelaskan bahwa akhlak itu adalah perangai pada diri seseorang yang melekat pada diri yang suatu ketika melakukan perbuatan tanpa melalui proses pemikiran dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itu yang dimaksud tentang akhlak menurut tiga pakar itu. Kemudian dapat saya simpulkan bahwasanya akhlak itu adalah perbuatan manusia yang baik dan yang buruk yang dilakukan melalui proses pemikiran. Itu. Teman-teman yang saya hormati, kemudian selanjutnya bahwasanya akhlak itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu akhlak yang baik, yang kedua akhlak yang buruk. Jadi akhlak yang baik itu segala perbuatan manusia yang mencerminkan kebaikan, seperti contoh membantu orang lain, menasihati orang lain, kemudian memberikan bantuan kepada orang lain, itu adalah bagian daripada contoh-contoh tentang akhlak yang baik. Selanjutnya, akhlak yang buruk itu adalah segala sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya melakukan perbuatan misalnya menggunjing, kemudian sombong, kemudian tidak menghargai orang lain, kemudian menganggap remeh orang lain. Itu adalah bagian daripada akhlak yang tercela. Dalam diri manusia itu terdapat dua potensi yang ada dalam diri manusia. Potensi yang pertama adalah potensi kebaikan dan potensi keburukan. Dalam Al-Quran dijelaskan fa'alhamaha fujurha wa taqwaha, yaitu potensi kebaikan dan potensi keburukan. Manusia ketika bisa mengelola akal dan pikirannya, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian ketika manusia tidak bisa mengelola akal pikirannya, maka manusia akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang selanjutnya, ruang lingkup tentang akhlak, bahwa akhlak itu mempunyai 3 ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak kepada sesama manusia, dan yang ketiga akhlak kepada alam di sekitar kita. Nah, yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu yakni menjalankan segala apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kepada kita cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah diberikan kepada kita semua. Cara kita bersyukur itu ada 3. Yang pertama adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan, yaitu meyakini di dalam hati bahwa itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan dengan lidah kita yaitu kata seperti contohnya alhamdulillahirabbil alamin, dan yang terakhir adalah wal amalu bil arkan, yaitu menjalankan segala amal perbuatan kita sehari-hari dengan badan kita. Nah, itu adalah cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia itu bagaimana cara kita menghargai orang lain,
menghormati orang lain tanpa menganggap remeh kepada orang lain, lebih kepada memanusiakan manusia itu sendiri. Artinya melakukan segala perbuatan-perbuatan baik kepada sama manusia, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak menjahati orang lain. Itu adalah akhlak kepada sesama manusia. Kemudian poin yang ketiga yaitu akhlak kepada alam di sekitar kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan alam di sekitar kita ini untuk kita nikmati dan untuk kita rawat, untuk kita jaga. Bagaimana cara kita menghargai alam ini, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak alam itu. Contohnya melakukan penebangan liar, membakar hutan, melakukan illegal logging mungkin, itu adalah bagian daripada merusak alam itu sendiri. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita melakukan perbuatan yang merusak alam itu adalah Allah akan memberikan azabnya. Daharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhikum badal ladina amanu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Itu karena siapa? Karena ulah tangan manusia. Nah, cara kita menghargai alam supaya alam memberikan manfaat bagi kita semua, yaitu dengan menjaga dan melindunginya. Kalau kita merusak alam, akan terjadi yang namanya berbagai macam bencana, terjadinya banjir bandang, terjadinya erupsi, terjadinya tanah longsor, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana pengertian akhlak ini, bagaimana ciri-ciri akhlak ini, kemudian bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada manusia, dan bagaimana akhlak terhadap alam, kita akan melihat tayangan berikut ini. Coba kita akan melihat penjelasan tentang akhlak di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik atau teman-teman yang saya hormati, semoga kita pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Yaitu poinnya adalah studi tentang akhlak. Berbicara tentang akhlak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di mata kuliah ini. Yang pertama itu akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik ini adalah bagaimana seseorang melakukan tindakan-tindakan kebaikan, misalnya menolong orang lain, menghormati dan menghargai, atau melakukan kebaikan-kebaikan. Itu adalah cerminan atau tindakan akhlak. Biasakan diri dengan akhlak yang baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, macam berbuat baik ke arah orang, patuh kepada ibu bapa, bercakap dengan lemah lembut dan sopan santun, memberi salam ketika masuk rumah, jangan bercakap Sambilan diperhatikan ya, bahwa ini adalah contoh-contoh akhlak yang baik. Baunya Ya. enak. Dek, jangan nih nangis. Ini buat kamu. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Panas. Udah panas, gak kuat lagi. Anak yang aneh. Kenapa itu anak? Kok makananmu dikasih ke dia? Gak sayang apa? Enggak, membantu orang yang susah kan adalah perbuatan yang seharusnya. Kalau begitu, mau punyaku? Udah usah, tapi terima. Ini contoh akhlak yang baik tentang Anta juga kan gak saling menasihati. Mainan sayangan Nusa kan rusak. Nakal. Batidi, jangan diulang lagi, Anta. Kansa, letak dok pola kau jana. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah. Kansa, ayo duduk. Gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Roket langka tahu. Masih marah nih. Kan Nusa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah.
niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau kamu sama si marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim. Iya, Nusa maafin deh. Nusa nggak mau marah lagi. Bisa lihat di depan? Bisa? Abdurrahman bisa? Ampun. Oke. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang tercela, misalnya menggunjing, hardik, gosip, atau melakukan tindakan kekerasan, itu adalah bagian daripada akhlak yang tidak baik. Adik-adik atau teman-teman yang saya hormati, selanjutnya adalah akhlak ini ada beberapa poin. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bagaimana kita menjalankan Untung kelihatan hormati, suka menolong, itu adalah sewaktu aku berjalan menuju taman, aku melihat ibu Lia Ini yang membawa banyak sekali belanjaan adalah dan contoh kelihatan kelelahan. akhlak yang baik tentang Pun menawarkan membantu diri kepada sesama untuk manusia. membantu membawa barang belanjaannya. Iya. Ketika Ibu kita sungguh melihat orang terbantu. lain yang dalam keadaan Untung kesusahan, ada Okto yang dalam membantu keadaan membawa barang belanjaan yang ibu. serba Oh rumit, begitu. maka kita Kalau harus begitu, memberikan biar pertolongan, kami harus juga memberikan ikut bantuan membantu kepada Ibu mereka. Lia Ini adalah membawa cerminan belanjaan daripada yang lain. akhlak yang Biarkan baik kami kepada ikut sesama membantu juga. manusia. Benar, ibu tidak usah membawa apapun. Wah, Okto, kamu sungguh beruntung mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih sebelumnya. yang ketiga adalah akhlak kepada alam. Dalam akhlak pada alam ini kita harus menjaga kelestariannya, kita harus menjaga habitat alam, tidak merusak habitatnya, tidak melakukan penebangan liar, supaya apa? Supaya alam ini memberikan dampak positif buat kita. Kalau kita merusak alam ini akan terjadi berbagai macam bencana, misalnya banjir, erupsi, dan gempa bumi yang akan terjadi jika kita merusak. Ini akibatnya ketika seseorang tidak menghargai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alam di sekitar kita, melakukan penebangan liar sehingga hutan itu kelihatan gundul. Ketika terjadi hujan badai yang sangat besar, maka ini akan mudah terjadi yang namanya banjir, akan mudah terjadinya tanah longsor, akan mudah terjadinya bencana-bencana yang lain. Nah, caranya agar alam ini bisa kembali kepada habitatnya dengan caranya menanam kembali. Biji yang sudah ditanam di Nih, dalam contoh tanah akan daripada tumbuh menjadi tanaman. seseorang melakukan penanaman terhadap hutan yang telah gundul. Setelah bertahun-tahun lamanya, pepohonan pun tumbuh menjadi hutan yang rindang dan hijau. Teman-teman yang saya hormati, ini coba kita lihat akibatnya kita menanam kembali hutan yang telah gundul, alam akan terjadi yang namanya hijau, alam kembali kepada Karena hutan sudah jati banyak dirinya sebagai alam yang sesungguhnya, hijau, pohon-pohon yang sangat rindang, kemudian binatang-binatang hidup bebas di alam itu. Artinya alam memberikan manfaat buat kita kalau kita menjaga alam itu.
Ini adalah cerminan bagaimana caranya kita berakhlak yang baik terhadap alam di sekitar kita. yang sering terjadi di sekitar Nah, kalau kita melakukan tidak menghargai alam ini akan terjadi nih. Contohnya terjadi gempa bumi, sangat mudah terjadinya gempa bumi. Ini sangat berbahaya sekali. Akibatnya alam murka terhadap kita. Alam murka terhadap kita. Terjadi gempa bumi. Dapat menyebabkan tanah longsor loh. Terjadi tanah longsor yang sangat dahsyat. Apabila kita sedang Terjadi bekerja, badai, angin maka kencang. segeralah untuk pergi keluar ruangan. Tapi jika pintu keluar terlalu jauh, maka segeralah bersembunyi di kolong meja atau kolong tempat tidur. Dan terutama, lindungi kepala kalian dengan tangan. Yang kedua adalah bencana banjir. Banjir adalah peristiwa Terjadi banjir yang sangat besar. aliran air yang berlebihan merendam Sehingga darat. air mudah Banjir meluap kemana-mana. biasa terjadi Karena banyak apa? Tidak ada yang Jadi bisa menahan. berlebihan, Air mempunyai secara aliran bebas sungai, turun di atas gunung, danau, menghancurkan atau lautan. kehidupan masyarakat. juga dapat diakibatkan Kenapa? oleh Karena manusia. hutan tidak ada lagi. Alam murka terhadap yang kita. mengakibatkan ketika terjadi hujan dengan volume yang sangat tinggi, air hujan akan lebih lambat terserap oleh tanah dan tumbuhan yang mengakibatkan banjir. Banjir juga biasanya terjadi karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di aliran sungai yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air yang memicu terjadinya banjir. Ketika terjadi bencana banjir, sebaiknya kita pergi ke tempat yang lebih tinggi seperti gunung atau bukit, atau lebih tepatnya mengungsi ke tempat yang tidak terkena banjir. Yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah bencana alam di mana anjlokan massa tanah dan batuan menuruni lereng bukit atau gunung. Tanah longsor biasanya terjadi ketika air hujan meresap ke lahan di puncak bukit Penebangan liar dan aliran air kemudian menyusup ke rekan merusak habitat alam. batuan. Dan semakin lama airnya semakin menggenang sehingga semakin berat. Dan akhirnya bencana tanah longsor pun terjadi. Nah, teman-teman yang saya banggakan, itu sudah kita lihat tadi bagaimana kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, dan menjaga alam akibatnya bagaimana, dan merusak alam itu akibatnya bagaimana. Dari video yang saya tayangkan ini, tentu ada dalam benak pikiran teman-teman, sehingga nanti bisa berargumentasi. Selanjutnya saya bagi dua kelompok. Saya bagi dua kelompok. Kelompok yang laki-laki, tolong duduk bundar. Kelompok yang perempuan, duduk bundar. Silakan, bundar. Silakan yang perempuan bundar. Jadi teman-teman, setelah kita melihat apa yang sudah ditampilkan di layar tadi tentang akhlak baik dan akhlak buruk, alangkah lebih baiknya untuk memperluas pikiran kita. Mari kita sama-sama berdiskusi tentang akhlak baik. Jadi teman-teman, setelah kita melihat slide barusan itu, kita dapat menyimpulkan tiga akhlak. Yang pertama itu akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada sesama manusia, dan yang ketiga itu akhlak kepada alam. Nah, yang dapat kita simpulkan tentang akhlak kepada alam yaitu bagaimana cara kita itu menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya, kemudian bagaimana cara kita bersyukur tentang adanya sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana teman-teman? Ya, mungkin ada yang bisa membantu saya menjelaskan tentang akhlak yang berkaitan tentang manusia. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bapak dosen dan video yang dipaparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa akhlak yang baik terhadap manusia adalah bagaimana cara kita saling menghargai dan bersikap menghormati, atau bagaimana cara kita saling mentoleransi terhadap sesama gitu. Lalu bagaimana pendapat teman-teman? Dapat kita simpulkan seperti yang kita tonton tadi di video, sudah dijelaskan bahwasannya ketika manusia berakhlak baik terhadap alam, pastinya alam akan memberikan manfaat kebaikan untuk manusia. Yang dimana alam tidak manusia ketika dia tidak merusak alam, maka tidak akan terjadinya kerusakan maupun bencana di alam tersebut. Contohnya tidak terjadi banjir maupun tanah longsor yang merugikan manusia. Kesempatan oleh Bapak dosen kita untuk kemudian diskusikan terhadap materi yang sudah disampaikan.
sampaikan tadi, khususnya kita akan membahas tentang akhlak yang terburuk atau yang berlawanan dengan daripada akhlak baik. Maka daripada itu bisa kita saling tukar ide, tukar pikiran kita terkait dengan pendapat kita terhadap pelajaran kita pada kesempatan ini. Oke, kita akan mulai berdiskusi. Setelah saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan diterangkan oleh Pak dosen tadi dengan video tadi, berarti berakhlak baik pada alam ini adalah berakhlak buruk pada alam ini sangat membahayakan pada kehidupan manusia. Seperti contohnya pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Allah menitipkan alam semesta ini dengan serta isinya ini kepada manusia untuk mengelolanya. Tapi hati-hati untuk mengelola dan isinya. Aku akan mengawasinya. Pertama kali bencana musibah yang pertama kali turun di Bani Israel adalah gara-gara alam dirusaki oleh manusia. Ternyata setelah saya menyimpulkan ke dalam, begitu besar faktornya ketika alam ini dirusak. Apabila gunung-gunung digundulkan, dihabiskan pohon-pohonnya, maka akan terjadi 4 faktor yang akan dialami langsung oleh manusia. Yang pertama yang terjadi adalah udaranya pengap. Yang kedua, hilangnya mata air. Yang ketiga, susahnya turun hujan. Yang keempat adalah perembesan air laut. Itu efek besar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia itu harus menjaga alam semesta ini. Ini anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian daripada kehidupan kita di alam dunia ini. Karena di alam ini ada 3 faktor. Adanya manusia, adanya alam, dan adanya Tuhan. Ketika faktor ini digabungkan, maka manusia akan hidup sejahtera di dunia sampai akhirat. Mungkin itu aja saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita berdiskusi daripada apa yang kita cermati dan kita lihat daripada penyampaian Pak dosen kita, mulai dari penyampaian secara teori dan menampilkan video yang istilahnya dalam video itu langsung prakteknya daripada materi yang disampaikan. Jadi kesimpulannya adalah terkait dengan akhlak. Jadi akhlak itu kan seperti dikatakan oleh Pak dosen kita tadi terbagi menjadi 3. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama kepada manusia dan kepada alam semesta. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satu contoh akhlak buruknya adalah ketika kita mengingkari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya ketika kita tidak mengisi atau memanfaatkan hari-hari kita membaca atau memahami ilmu-ilmu baru dalam Al-Quran. Itu adalah salah satu perbuatan buruk yang kita tidak bisa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah akhlak sesama manusia, hablum minan nas. Jadi hablum minan nas ini kita sering sekali melihat bagaimana terjadinya tragedi-tragedi yang merusak moral, di mana moral itu tertimpa pada generasi-generasi kita pada hari ini. Dan salah satu faktanya di lapangan terjadi peperangan di antara kelompok anak-anak, terjadi peperangan di antara kelompok masyarakat, yang tentunya ini kan merugikan hubungan kita di antara sesama manusia. Bahkan manusia akan berkotak-kotak dan berkelompok-kelompok di antara sesama. Padahal itu tidak boleh. Terus yang ketiga adalah hubungan kita dengan alam. Ya, salah satu akhlak buruk adalah ketika kita merusak alam semesta atau merusak lingkungan kita. Ini adalah salah satu perbuatan tercela di mana kita sebagai anak-anak ataupun regenerasi ini kan memerlukan perbaikan daripada alam kita, di mana alam kita hari ini sudah sangat rusak, di mana kerusakan itu memiliki efek dan dampak bukan hanya hari ini, melainkan 5 sampai bahkan puluhan tahun ke depannya untuk regenerasi kita ke depannya. Seperti memotong pohon, itu membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, dari beberapa penjelasan Bapak tadi, lalu video dan juga penjelasan Bapak tadi di depan juga, saya menyimpulkan bahwa beberapa hal dari akhlak yang buruk, contohnya akhlak yang buruk kepada Allah, di mana kebanyakan manusia ini, akhlak yang buruk itu yang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dan dia juga lebih melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, contohnya minuman keras, melakukan riba, berzina, terus apa-apa yang dilarang oleh Allah gitu aja. Terus ketika mereka hablum minallahnya itu kurang, jadi hubungan mereka dengan Allah kurang sekali.
Karena hubungan Allah dengan kita itu, ketika kita berhubungan dengan Allah, maka semuanya akan teratur. Contoh, misalkan kita hubungannya dengan Allah, terus hubungan kita dengan manusia akan dimudahkan oleh Allah. Dan juga hubungan kita dengan alam juga akan dimudahkan oleh Allah. Artinya kita harus hubungan baik dengan Allah. Itu aja. Sekian. Baik, teman-teman yang saya hormati, akhirnya perkuliahan kita telah selesai. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya mahasiswa pada kesempatan ini telah mampu melaksanakan apa yang menjadi patokan di mata kuliah ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya mahasiswa mampu mengetahui definisi tentang akhlak, kemudian mahasiswa mampu membedakan akhlak yang baik dan yang buruk, kemudian mahasiswa mampu membedakan ruang lingkup akhlak kepada Allah, Allah kepada manusia, dan Allah kepada alam. Artinya perkuliahan kita itu telah selesai seperti apa yang disampaikan tadi. Akhirnya kita berada di penghujung waktu di mata kuliah pengantar studi Islam materi tentang akhlak pada kesempatan ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi aktif di mata kuliah ini, yang mampu menjelaskan kembali apa yang saya jelaskan, yang mampu membedakan apa yang saya jelaskan tadi tentang akhlak yang baik dan yang buruk, mampu membedakan akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam di sekitar kita. Selanjutnya, akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.